warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Semoga anak-anak ibu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai salat qashar. Pada minggu lalu ibu sudah menjelaskan mengenai salat jamak. Masih ingat anak-anak ibu apa disebut dengan salat jamak? Ya, salat jamak itu ialah menggabungkan dua waktu salat dalam satu waktu. Di dalam salat jamak juga terdapat dua bagian salat jamak, ada jamak takdim dan jamak takhir. Nah, itu mengenai salat jamak. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai salat qashar. Dan ibu ingin anak-anak ibu tentunya di rumah sudah membaca buku mengenai lanjutan materi kita, yaitu mengenai salat qashar. Ya. Nah, apa yang disebut dengan salat qashar anak-anak ibu? Salat qashar itu ialah meringkas salat fardu yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sudah? Salat qashar itu ialah meringkas salat fardu yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sudah? Itu pengertian dari salat qashar. Nah, di dalam salat qashar juga terdapat dasar pelaksanaannya. Dasar pelaksanaan salat qashar sudah jelas di dalam Quran Surat An-Nisa ayat 101 yang mana bunyinya yaitu apabila kamu berpergian dari muka bumi ini maka kamu boleh mengqashar salat. Jelas? Jadi di dalam Quran Surah An-Nisa ayat 101 sudah dijelaskan mengenai ketentuan mengqashar salat. Nah, baik. Mengenai syarat sah dalam mengqashar salat, ada beberapa syarat yang harus anak-anak ibu penuhi untuk melaksanakan salat qashar itu sendiri. Yang mana syaratnya yang pertama yaitu apabila anak-anak ibu berpergian dalam jauh perjalanannya 89 km, maka anak-anak ibu termasuk ke dalam syarat sah untuk dapat melaksanakan salat qashar itu. Baik. Nah, yang ketiga, syarat sahnya yaitu salat yang boleh diqashar itu hanya 3, yaitu zuhur, asar, dan isya. Nah, kenapa anak-anak ibu hanya 3 salat fardu yang dapat kita qashar? Baik, anak-anak ibu sudah tahu pasti kenapa hanya zuhur, asar, dan isya yang boleh kita qashar. Ya, betul anak-anak ibu, karena zuhur, asar, dan isya merupakan salat fardu yang berjumlah 4 rakaat. Nah, jadi untuk salat subuh dan maghrib tidak termasuk ke dalam salat fardu yang 4 rakaat, karena subuh hanya 2 rakaat dan maghrib hanya 3 rakaat. Nah, jadi kedua salat fardu itu tidak dapat kita qashar. Sudah anak-anak ibu? Nah, yang keempat syarat sahnya yaitu bermakmum kepada orang yang mengqashar salat. Jadi, salat qashar ini dapat kita lakukan, dapat kita laksanakan dalam keadaan berjamaah, tetapi kita harus bermakmum kepada orang yang juga sedang melaksanakan salat qashar itu. Sudah? Nah, kita masuk ke poin selanjutnya mengenai niat. Di sini ada niat salat qashar zuhur. Apa niatnya? Ya, usolli
Jadi anak-anak ibu pasti bisa menghafal niat dari sholat qashar ketiga sholat fardu ini. Ada sholat zuhur, asar, dan isya. Baik, jadi mengenai sholat qashar sudah ibu jelaskan dan dapat kita simpulkan bahwasanya sholat qashar itu ialah meringkas sholat fardu yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ketentuan dasar pelaksanaannya sendiri sudah dijelaskan juga di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 101. Nah, dapat anak-anak ibu buka ya Quran anak-anak ibu surat An-Nisa ayat 101. Nah, di sana sudah dijelaskan dasar pelaksanaan dari sholat qashar itu sendiri. Sudah? Untuk syarat sahnya terdapat 4 syarat sah yang harus kita penuhi apabila kita melaksanakan sholat qashar. Dan niatnya juga sudah ibu jelaskan tadi, sudah ibu bacakan tadi. Untuk lebih jelasnya anak-anak ibu bisa membuka buku cetaknya di halaman 20. Di dalamnya terdapat niat-niat dari sholat qashar itu sendiri. Sudah? Jadi kesimpulan pembelajaran yang sudah ibu sampaikan, maka apabila terdapat kesalahan dari ibu dalam penjelasan mengenai sholat qashar, ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.